Pertama di Indonesia, pasien COVID kondisi buruk sembuh dengan terapi plasma. Ditulis oleh Alif Rahman di siwar.com. Tak ada perjuangan yang mudah. Setiap hambatannya akan menjadi saksi yang membuat keberhasilan jadi terasa harus dirayakan. Emak juga sering bilang, kita tidak berhenti karena lelah, kita berhenti setelah selesai. Jika kalian sering membaca tulisan-tulisan saya, maka sudah pasti kalian tahu bahwa surat dari Dr. Monica yang menginginkan agar Indonesia melaksanakan terapi plasma konvalesen dikirim pada 18 Maret kepada Presiden Jokowi. Saya tak perlu menceritakannya lagi karena artikel ini fokus pada titik terang. Setelah menjalani banyak hambatan, akhirnya ada satu pasien COVID yang sembuh berkat terapi plasma konvalesen. Kabar baik ini muncul semalam. Kasusnya mirip seperti yang terjadi di Bandung, di mana suami istri sama-sama terkena COVID. Lalu setelah beberapa hari dirawat, suaminya mulai membaik, sementara istrinya masih buruk. Sang suami setuju melakukan donor agar istrinya cepat sembuh. Namun setelah 14 hari, ternyata sang suami masih positif, termasuk golongan pasien COVID tapi tidak bergejala. Jadi pengambilan darah batal dilakukan dan info terakhir beberapa hari yang lalu masih tahap pencarian donor. Saya belum dapat info lagi, tapi seharusnya sudah ada. Kita doakan saja agar lancar. Setelah kasus tersebut muncul kasus serupa lagi, tapi agak rumit diceritakan. Intinya saat diberikan plasma, kondisi pasien buruk dan belum di ventilator. Lalu 10 hari kemudian penerima donor plasma dinyatakan sembuh total dari COVID. Dan ini artinya dia merupakan pasien pertama di Indonesia yang sembuh dari COVID berkat terapi plasma. Pasien tersebut diberikan plasma pada tanggal 11 April 2020 sebanyak 1 kali 190 cc. Saya tentu tak bisa menyebutkan di mana lokasi dan nama pasien yang dimaksud, tapi pada intinya informasi ini sudah saya teruskan ke pihak-pihak terkait agar dijadikan evaluasi dan mendorong untuk segera memberikan posisi yang jelas kepada dokter tim TPK. Karena dulu saat awal pembentukan tim TPK, saya mengusulkan agar terapi ini bisa dilaksanakan di seluruh rumah sakit yang menangani pasien COVID. Namun ada satu syarat kepada tim TPK waktu itu, harus berhasil, dalam arti harus ada yang sembuh dulu. Hari ini kabar tersebut ingin saya rayakan bersama kalian, teman-teman pembaca Siward. Sudah ada pasien COVID yang sembuh berkat terapi plasma konvalesen. Selain itu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Monica di Kompas TV beberapa waktu lalu, salah seorang pejabat daerah yang menerima terapi plasma konvalesen saat ini kondisinya terus membaik dan mulai belajar bernafas sendiri tanpa ventilatornya. Padahal saat datang ke RS, kondisinya sudah kritis dan nyaris tak tertolong. Saturasi hanya 78%. Pejabat daerah ini diberikan 2 kali terapi plasma, yakni pada 16 April 2020 sebanyak 200 cc dan 18 April 2020 sekitar 250 cc. Semuanya berjalan lancar tanpa reaksi alergi karena diberikan dengan perhitungan yang tepat. Dalam kronologis dan catatan medis keduanya, ditemukan banyak keajaiban dan hal baru terkait terapi plasma konvalesen yang tidak digambarkan oleh jurnal-jurnal internasional atau negara yang pernah melakukannya. 2 pasien penerima donor plasma ini beda kategori, ada yang kritis dan buruk. Pasien yang kondisi buruk berhasil sembuh total dari COVID setelah 10 hari, sementara pasien kritis pejabat daerah itu sampai saat ini masih berjuang. Selain faktor umur dan sakit bawaan, juga karena pemberian plasma saat pasien sudah kritis dan on ventilator. Tapi setidaknya pemberian plasma benar-benar memberikan pengetahuan baru dalam dunia medis di Indonesia, kalau tak mau dibilang memberikan keajaiban. Catatan ini penting agar pemerintah tidak selalu mendengar dokter-dokter ID atau oknum profesor yang selama ini kerap menakut-nakuti bahwa terapi plasma ini resiko tertular infeksi dan seterusnya, sehingga hanya boleh dijadikan pilihan terakhir saat pasien sudah kritis atau nyaris tak tertolong. Padahal logika sederhananya, saat pasien sudah kritis, on ventilator, maka otomatis proses penyembuhannya akan membutuhkan waktu lama, seperti pejabat daerah yang sekarang sedang dirawat, itu sudah 2 kali transfusi. Sementara pasien status berat hanya sekali transfusi dan kondisinya membaik lalu sembuh total. Pertanyaannya, apakah kita harus menunggu pasien kritis dulu? Kenapa tidak diberikan saat kondisinya sudah memburuk dan menuju kritis? Bukankah menangani pasien seharusnya dilakukan sedini mungkin? Selanjutnya, pemerintah juga tidak boleh mendengar suara-suara sumbang bahwa terapi plasma ini tidak bisa diterapkan secara massal. Bisa, sangat bisa. Karena sebelum ada vaksin yang efektif, maka terapi plasma ini adalah salah satunya cara untuk menyelamatkan pasien kondisi berat dan kritis. Sementara pasien kondisi ringan dan sedang cukup diatasi dengan Avigan serta kloroquine yang harus diberikan bersamaan dengan tepat waktu.
Jika pemerintah mendapat data pemberian Avigan dan kloroquine kurang efektif, maka eksekusi di lapangan perlu dievaluasi. Karena memang obat tersebut harus tepat waktu dan bersamaan agar maksimal. Bayangkan saja setiap pasien sembuh bisa melakukan donor, dan mereka bisa kembali melakukan donor setelah kelipatan 14 hari. Artinya, satu orang COVID survivor bisa berkali-kali memberikan donor, dan orang yang berhasil disembuhkan berkat terapi plasma juga bisa kembali mendonorkan darahnya untuk pasien yang masih sakit. Ini seperti bola salju, akan terus membesar dan akhirnya menyelesaikan pandemi di Indonesia secara cepat. Saya harap tulisan ini menjadi pesan yang jelas sebagai pendorong kepada pihak-pihak terkait untuk segera bertindak membuat kebijakan. Karena di lapangan ada banyak sekali hambatan dari pihak-pihak yang tak ingin wabah COVID ini cepat selesai di Indonesia. Kepada Presiden dan pihak terkait, saya harap saya tak perlu membongkar fakta-fakta lapangan yang menjadi kendala dan penghalang. Kita sedang berpacu dengan waktu. Protap TPK sudah dibuat, maka segeralah buat kebijakan dan posisi yang jelas agar di Rut RS milik Pemda bisa kompak melaksanakan ini. Pandemi selesai, tak perlu ada lagi PSBB. Begitulah kura-kura.